berdoa. Oleh karena itu, berdoalah pada waktu asyar hingga matahari terbit. Karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka, rezeki-rezeki dibagikan, dan hajat-hajat penting dikabulkan. Dua kanal inspirasi dan informasi. Terbalut hangatnya bekas pelukmu, aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa tentang apa yang. Saatnya dari Jalan M. Yaminesa kita gelar berita berbahasa Minang. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. 6 sekolah penerima manfaat akui kini taruh berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. DPD Kota Agam telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi jo pimpinan Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Buletin Barito Minang dibacakan Ambo Rahmat Romi. Untuk berita pertama siang hari ko, diawali jo berita dari reporter kita Alwan Ahmad Fauzan. 6 sekolah penerima manfaat akui kini taruh berkoordinasi jo Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat dengan SPPG Gogok Panjang dalam hal distribusi, teknis hingga non-teknis program makan bergizi gratis atau disingkat dengan MBG Ramadan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan rekan kami Alwan Ahmad Fauzan. Penerima manfaat nan disalurkan kepada 3.233 pelajar dipastikan tetap menerima menu nan disajikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG selama bulan Ramadan 1446 Hijriah 2025 di Kota Bukit Tinggi. Hal ini diungkapkan Sekolah Dasar Negeri SDN 05 Tarok Dipo melalui Kepala Sekolah Nefrias Nisa Kapado RRI mengatakan, sebagai salah satu sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis, bahwa pihaknya tengah menunggu Badan Gizi Nasional atau BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Guguk Panjang dan tengah mempersiapkan secara matang perihal persiapan menu hingga alur distribusi program makan bergizi gratis dan akan disalurkan selama bulan Ramadan, khususnya di SD 05 Tarok Dipo Kota Bukit Tinggi kepada 141 orang siswanya sebagai penerima manfaat langsung. Untuk bulan Ramadan dalam bentuk lain dikemas, ada makanan kering lah yang bisa dibawa anak pulang untuk berbuka puasa. Kepala Sekolah SDN 05 Tarok Dipo Nefrias Nisa bersama kelima sekolah nan ditunjuk sebagai penerima manfaat berharap menu nan disajikan dalam masa Ramadan memiliki angka kecukupan gizi atau AKG nan setara dengan menu nan akan disajikan dalam program makan bergizi gratis di Kota Bukit Tinggi sejak 24 Februari Kapatang. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan untuk Arana terkini siang Iko. Pemerintah Kota Padang Panjang sosialisasikan model pengelolaan program makan bergizi MBG kepada calon mitra dan juga terdiri dari pengusaha rumah makan, jo pemilik kafe, pesantren dan sekolah berasrama. Sekda Daerah Kota Padang Panjang Sony Budia Putra mengatakan dengan melibatkan calon mitra pada program MBG diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang. Pada sosialisasi tersebut model pengelolaan program Satuan Pelayanan atau disingkat dengan SPMB terdiri dari 5 model, yaitu Sekolah Kelola BGN, kerjasama institusi KL lain, atau kerjasama pihak ketiga di wilayah 3T dan hibrid. Sony Budaya Putra menyampaikan, dengan adanya mitra dari Padang Panjang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang, karena nantinya mitra berbelanja ke pasar dan juga membuka lapangan pekerja. Berita selanjutnya dari reporter Yudi Prama Agustino. Di sana, terkait kondisi sejumlah ruas jalan provinsi Nana memprihatinkan
DPRD Kabupaten Agam telah melaksanakan rapi koordinasi jo konsultasi jo pimpinan Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Menjawab keluhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Agam nan mengapuang sajak lamo terkait kondisi sejumlah ruas jalan provinsi nan memprihatinkan, para pimpinan bersama anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Agam alah melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi jo pimpinan Dinas Bina Marga Cipta Karta Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham menyebutkan upaya yang dilakukan pimpinan bersama anggota Badan Anggaran itu merupakan suara bersama seluruh masyarakat dan sejak lama sangat mengharapkan perhatian, perbaikan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan dan beberapa tahun terakhir mengalami kerusakan serius. Rapat konsultasi jo materi utama menyampaikan aspirasi perbaikan ruas jalan provinsi dan berada dalam wilayah Kabupaten Agam dan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tasabui, merupakan salah satu langkah nan sejak lama dilakukan. Dari hasil rapat konsultasi nan dilakukan bersama para pimpinan dan anggota Badan Anggaran tu Sambuang Ilham, Dinas Bina Marga Cipta Karta Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat memberi respon baik, bahkan disiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan dan rekonstruksi 5 ruas jalan provinsi nan ada di wilayah Kabupaten Agam untuk tahun 2025 ko. 5 ruas jalan yang disetujui untuk dibenahi dan direkonstruksi itu, diantaranya rekonstruksi ruas jalan Padang Lua Manggopo, rehabilitasi ruas jalan Baso Batu Sangkar, pelebaran jalan menuju standar ruas Palupuh Pagadi, pelebaran jalan menuju standar ruas Manggopo Padang Lua, dan pelebaran menuju standar ruas Koto Gadang Palembayan. Kami DPRD itu sesuai dengan kewenangan kami berikhtiar ya, sampai ke pusat, sampai ke provinsi untuk perbaikan jalan kita. Pasca bencana kita erupsi di Gunung Merapi, sekaligus Telodo ya. Jadi setelah koordinasi di Dinas BMCKTR, kami menyaksikan langsung di situ ada bagian alokasi dana untuk perbaikan jalan. Walaupun mungkin jika dihitung jumlahnya atau besarannya, mungkin tidak bisa perbaikan jalan menyeluruh, terutama jalan Parang Luar ke Sukamelala. Tapi kami tetap sampaikan kepada yang berwenang, semoga ini bisa segera direalisasikan karena berdampak sekali bukan hanya kepada masyarakat sekitar, tapi kepada tamu-tamu kita yang datang dari luar dan juga terhambat mereka dengan jasa. Ilham menargetkan satu persatu harapan masyarakat Kabupaten Agam dapat direalisasikan dek pembangunan dan perbaikan ruas jalanku sangat pantiang, maingat kondisinya sangat memprihatinkan, apalagi berbagai ruas jalan yang diharapkan dilakukan perbaikan segera tu merupakan urek nadi berbagai aktivitas rutin masyarakat. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumbar mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan sejumlah proyek strategis di daerah itu pada tahun 2025. Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Ansarullah mengatakan ada sejumlah proyek strategis di Sumatera Barat, terutama infrastruktur dan membutuhkan dukungan dari pusat. Karena itu, pihaknya usulkan ke Kementerian PU. Mahyadi Ansarullah menyebut proyek strategis itu diantaranya pembangunan dam Sabo di lereng Gunung Merapi, penyelesaian jalan Teluk Tapang, perbaikan ruas jalan Air Dingin, perbaikan ruas jalan Balingka Padang Lua, pembangunan jalan layang Sitinjau, dan kelanjutan tol Padang Pakanbaru. Mahyadi menambahkan proyek-proyek itu penting untuk mendorong sektor perekonomian di Sumatera Barat. Karena itu, Pemprov Sumbar berupaya agar proyek itu bisa dilanjutkan pada 2025. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Matias kembalikan fungsi rumah dinas Wali Kota. SD Negeri 08 Jangka juga menjadi sorotan. Selanjutnya Ahmad Ihsan jo laporannya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menindaklanjuti sejumlah persoalan yang ada di daerahku, serupa keberadaan Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Jangka di Kelurahan Cabang Ipu dan pembangunannya mangkrak. Begitu Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok juga harus jaleh. Hal itu ditegaskan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias didampingi Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz usai serah terima jabatan di Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok Kepatang. Kepada sejumlah wartawan pasangan kepala daerahku mengatakan pihaknya kami evaluasi proyek pembangunan SDN 08
08 Jangka, Kelurahan Capogo Ipuh, bersama organisasi perangkat daerah atau PD Takai Hariko. Dikatakan pihaknya alam menerima kepastian apakah pada APBD tahun 2005 ko terdapat anggaran untuk menyikapi pembangunan sekolah itu. Pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak ingin hak anak untuk menimba ilmu dengan fasilitas pendidikan yang tidak layak. Bahkan Wali Kota Ramlan Nurmatias kembali tegaskan, jika mata anggaran tidak muncul di APBD 2025, maka ditindaklanjuti pada APBD perubahan. Saya pikir dianggarkan ya, tapi saya belum lihat. Besok saya ke rapat ini. 08 yang dijangka, ya wajib itu. Kalau nggak dianggarkan, nanti di perubahan anggaran apa itu, bulan Juni pasti saya anggarkan itu. Nggak mungkin tidak gitu kan. Ibu lah, dimakan anak-anak kemana-mana sekolah kan. Kalau tidak ada dianggarkan, di perubahan anggaran bulan Juni ini pastikan saya masukkan. Di sisi lain, ketika dipertanyakan terkait rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang Balok, Ramlan Nurmatias menyebutkan pihaknya akan mengembalikan fungsi rumah dinasko sesuai aturan dan berlaku. Disebutkan pihaknya ala perintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dirinya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota memasuki rumah dinas. Namun Ramlan Nurmatias menyampaikan bahwa dirinya masih nyaman untuk menginap di rumah pribadi di kawasan Manggi. Enggak, saya masih di Manggi tinggal. Insya Allah mau masih di Manggi gitu kan. Jadi rumah ini akan saya kembalikan fungsi itu rumah dinas gitu. Nah, jadi saya sudah memerintahkan inspektorat sebelum saya masuk rumah dinas, termasuk Pak Wawa, tolong ini diperiksa dulu. Jadi wali kota itu boleh bawa koper ke dalam, pulang juga bawa koper keluar gitu kan. Jadi BPKP udah turun. Saya minta ke inspektorat tolong periksa ini. Jadi biar ini kan barang negara kan harus kita pelihara. Diketahui pasangan Kepala Daerah Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Aziz ala mengikuti serah terima jabatan dari Wali Kota Sabaludnyo yakni Erma Safar, juga Wakil Wali Kota Buya Marfendi. Buya Marfendi mewakili Erma Safar menyerahkan tampuk pasangan Kepala Daerah kepada Ramlan Nurmatias dan disaksikan Gubernur Sumatera Barat diwakili di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Barlius. Selanjutnya Ba'da Zuhur, Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias didampingi Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz Kapata menyampaikan pidato perdana dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukit Tinggi. Ahmad Iksan melaporkan. Pendengar, berdasarkan data konsolidasi berasi atau DKB semester 2 tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri merilis jumlah penduduk Kota Padang Panjang mengalami peningkatan. Selengkapnya, Nofri Jo laporannya. Kementerian Dalam Negeri kembali merilis data konsolidasi bersih atau DKB semester 2 tahun 2024. Data memberikan informasi terbaru mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Padang Panjang. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, Windo Arezo kepada RRI mengatakan jumlah penduduk Kotako mengalami peningkatan dari 62.731 jiwa pada 2023 menjadi 63.895 jiwa pada 2024. Peningkatan mencapai 1.164 jiwa. Rezo menyampaikan sepanjang tahun 2024 tercatat ada 1.580 jiwa penduduk dan pindah keluar Padang Panjang. Sementara 1.728 jiwa lainnya pindah masuk. Selain itu, terdapat 390 jiwa dan meninggal dunia. 871 data baru yang ditambahkan. Kecamatan Padang Panjang Barat masih menjadi wilayah jumlah penduduk terbanyak, yaitu 36.203 balai jiwa. Sementara Kecamatan Padang Panjang Timur berjumlah 27.680 jiwa. Untuk tingkat kelurahan di Padang Panjang Barat, Kelurahan Kampung Manggis memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 8.095 jiwa, disusul Selaing Bawah Jo 6.603 balai jiwa. Sementara itu Pasar Baru menjadi kelurahan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 1.739 jiwa. Di Padang Panjang Timur, Kelurahan Guguk Melintang memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 7.330 jiwa. Diikuti Kota Panjang jo 4.990 jiwa. Kota Katiak menjadi kelurahan jo jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 1.376 jiwa. Kementerian Dalam Negeri telah merilis data konsolidasi bersih semester 2 tahun 2024. Data ini memberikan informasi terbaru mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Dan untuk Padang Panjang, jumlah penduduk Kota Padang Panjang saat ini mengalami peningkatan dari yang sebelumnya pada tahun 2023 berjumlah 62.731 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 63.895 jiwa.
Nah, kurang lebih ada peningkatan sebanyak 1.164 jiwa. Dikatakannya, pemerintah selalu masyarakat dapat memanfaatkan data untuk sebagai keperluan seperti untuk perencanaan pembangunan. Data kependudukan sangat penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta program-program sosial. Pemerintah daerah dapat menggunakan data untuk menentukan kebutuhan masyarakat serta mengalokasikan sumber daya secara efektif. Rezo menambahkan data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat serta pemerintahan. Data yang akurat serta mutakhir sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nofri melaporkan. Satgas MI Manungga Membangun Desa atau TMMDK 123 Kodim 030 Ampe Agam itu melakukan penampingan pemeriksaan kesehatan warga Jorong Ilalang, Nagari Balingka, Kabupaten Agam. Dan Satgas TMMD ke 123 Kodim 0304 Agamko, Letkol IMB Bayu Aditya Nugroho menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tasabui. Bayu mengatakan program TMD ke 123 merupakan salah satu bentuk sinergi antara TNI, pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Kota Bukit Tinggi agar waspada atas penipuan mengatasnamakan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen Persero. Berikut bersama laporan rekan kami Joni Marbeta. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen Persero mengimbau seluruh peserta untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan dan mengatasnamakan Taspen atau pejabat serta karyawan di institusi itu. Masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai informasi yang diterima dalam bentuk phishing berupa penipuan untuk mendapatkan data pribadi melalui email, SMS, WhatsApp atau saluran komunikasi lainnya dan mengklaim berasal dari Taspen dan Taspen tidak pernah meminta informasi pribadi atau pembayaran dalam bentuk apapun melalui saluran-saluran lainnya dan meminta sobat Taspen memperbarui data dengan tautan berbahaya. Modus penipuan beberapa contohnya termasuk penyebaran informasi palsu terkait pencairan kenaikan gaji pensiun, bonus, permintaan data pribadi serupa nomor Taspen, nomor rekening, alamat atau bahkan meminta pembayaran sejumlah PT untuk dana bantuan dan dijanjian pembagian dividen dan tautan mencurigakan dan Taspen tidak akan meminta data pribadi peserta, nomor rekening, alamat serta tidak pernah meminta pembayaran dalam bentuk apapun untuk memperoleh manfaat atau bantuan termasuk modus penipuan rekrutmen meminta PT untuk pendaftaran rekrutmen karyawan Taspen serupa disampaikan di Branch Manager Taspen Persero Bukit Tinggi, Rusli Kapatang ketika ditemui RRI. Menurut Rusli, nasabah Taspen di Bukit Tinggi dan terindikasi menjadi korban namun kini alun sampai menimbulkan kerugian secara signifikan. Melatar belakangi rahasia pendataan data pribadi peserta kami, ASN aktif dan para pensiunan. Jadi beberapa bulan ini telah terjadi kebocoran data-data peserta kami sehingga banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi kami harapkan ada rasa hati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan data-data peserta dan pensiunan kepada Bapak Ibu. Ya, modusnya seperti apa tuh Pak? Ini adalah untuk awalnya sebagai koordinasi data-data pribadinya sehingga menjebak untuk memanipulasi keuangan yang ada di rekeningnya. Korbannya mungkin di Bukit Tinggi atau mungkin daerah-daerah wilayah kerja. Untuk di Selindo itu memang sudah terindikasi, sudah ada Bapak Ibu peserta kami hati-hati adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Arahan dari kantor pusat kami agar di-sharing ke para peserta kami di wilayah Bukit Tinggi supaya berhati-hati. Tapi sudah ada potensi dan karena beberapa pihak sudah dihubungi oleh yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami sudah lakukan monitoring, sudah ada yang indikasi mengarah ke sana. Untuk sementara saat ini kami sifatnya memberi informasi kepada peserta kami supaya hati-hati terkait dengan data itu adalah terpusat. Jadi kantor pusat yang akan memonitor data itu seperti apa. Ibu peserta ASN aktif agar selalu komunikasi dengan pihak PT Taspen kantor cabang Bukit Tinggi apabila ada potensi seperti itu dan jangan melakukan aksi apa-apa dan koordinasi dengan PT Taspen kantor cabang Bukit Tinggi. Masyarakat agar tetap lebih waspada pada segala modus penipuan terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan perseroan Taspen dan untuk memastikan kebenaran agar hubungi website Taspen resmi. Joni Marbeta mengabar untuk berita Raminang pada siang hari ko.
Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau pasar pembukuan, memastikan kestabilan ekonomi serta mengimbau masyarakat khusus beribadah cuma menjaga ketertiban. Berikut laporan rekan kami, Irsat. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama sejumlah pejabat daerah melakukan pemantauan di pasar pembukuan untuk melihat aktivitas jual beli di awal Ramadan. Dalam kunjungannya, kepala daerah itu menyebut bahawa perekonomian masyarakat di pasar berjalan baik, juga banyaknya pedagang dan dagangannya habis terjual. Eka Putra memastikan bahawa ketersediaan bahan pokok di Tanah Datar masih mencukupi jual harga-harga dan masih stabil. Pemimpin daerah itu juga mengimbau masyarakat untuk menjalankan ibadah Ramadan, juga khusyuk serta menjaga kebersihan, kesehatan, juga keamanan lingkungan. Para pedagang makanan diingatkan agar indak berjualan pada siang hari selama bulan puasa. Selain itu, Bupati Tanah Datar juga menegaskan bahawa jam malam akan diberlakukan bagi para pemuda agar indak berkeliaran hingga larut malam. Kepada seluruh masyarakat Tanah Datar, saya mengajak dan mengimbau, mari kita khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini. Dan kita jaga kebersihan bersama dan jaga juga kesehatan kita, tentu keamanan kita. Banyaknya curah hujan turun sekarang, bagi masyarakat tetap berhati-hati ya, melihat kondisi cuaca kita. Mengingat curah hujan yang tinggi, pejabat itu juga meminta masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana. Eka Putra juga menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat selama proses pelantikannya di Magelang. Irsyad melaporkan. Masih berita daerah Minang. Dari Tanah Datar kita ke Bukit Tinggi. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias memberikan izin kepada warga kawasan X stasiun kereta api untuk membuka pasar pembukuan di daerah Stampit selama Ramadan ko. Ramlan Nurmatias menjalankan izin ko diberikan atas dasar pengajuan warga stasiun dan ingin mencari rezeki juga membuka pasar pembukuan selama bulan Ramadan dengan penataan nan elok dan aturan nan caleh. Ramlan Nurmatias berpesan agar seluruh nan terlibat nantinya dapat menjaga keamanan dan ketertiban. Pedagang komunitas Gali Mudo di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi estimasikan mengalami perubahan di bulan puasa ko. Kembali rekan kami Ahmad Ihsan menurunkan laporannya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menindaklanjuti sejumlah persoalan dan ado di daerahku, serupa keberadaan Sekolah Dasar Negeri SDN 08 Jangka di Kelurahan Cabang Ipu dan pembangunannya mangkrak. Begitu rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok juga harus jaleh. Hal itu ditegaskan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias didampingi Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz usai serah terima jabatan di Balerung Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di belakang balok Kepatang. Kepada sejumlah wartawan pasangan kepala daerahku mengatakan pihaknya kami evaluasi proyek pembangunan SDN 08 Jangka Kelurahan Capago Ipuh bersama organisasi perangkat daerah atau PD Takai Hariko. Dikatakan pihaknya alam menerima kepastian apakah pada APBD tahun 2005 ko terdapat anggaran untuk menyikapi pembangunan sekolah itu. Pemerintah Kota Bukit Tinggi indah ingin hak anak untuk menimba ilmu dengan fasilitas pendidikan yang indah layak. Bahkan Wali Kota Ramlan Nurmatias kembali tegaskan jika mata anggaran indah muncul di APBD 2025 maka ditindaklanjuti pada APBD perubahan. Saya pikir dianggarkan ya, tapi saya belum lihat. Besok saya ke rapat ini. 08 yang di Jangka, ya wajib itu. Kalau tidak dianggarkan, nanti di perubahan anggaran apa itu bulan Juni pasti saya anggarkan itu. Nah mungkin tidak gitu kan, ke ibu lah. Satgas TMMD ke 1 tahun anggaran 2025 Kodim 03 Nomor Agam bakal bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menggelar penyuluhan pengamanan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kegiatan penyuluhan tersebut diikuti 50 orang. Dan Satgas TMD ke 1 Kodim 04 Agam lekuk AMD Bayu Adityo Nugroho SHMTR HAM itu menjalankan kegiatan tersebut juga tema mengembangkan ekonomi masyarakat bersama masyarakat. Pihaknya berharap para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan skala usaha mereka sehingga mampu bersaing di pasar serta dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sekian berita daerah berbahasa Minang untuk siang hari Selasa, langkah ke-4 Maret 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Ambo Rahmat Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui pasangan kepala daerah Wali Kota Bukit Tinggi